Sampun rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dari SMA Negeri 2 Blora yang kami banggakan. Hari ini siang ini terima kasih atas kehadiran undangan dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya selaku calon guru penggerak rekognisi angkatan 10 Bapak Ibu akan melaksanakan kegiatan berupa pengimbasan budaya positif di sekolah. Jadi pengimbasan budaya positif di sekolah, Bapak Ibu. Tapi sebelumnya, mari kita terlebih dahulu untuk menerangkan diri sejenak, berdoa agar kegiatan di hari ini bisa berjalan dengan baik. Berdoa dipersilakan. Selesai. Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Yang jelas hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif di sekolah. Saya yakin Bapak Ibu, terutama yang Bapak Ibu yang sudah senior, yang guru BK, ini hal yang sudah biasa. Apalagi ketika sudah didengungkan tentang guru penggerak, mungkin ada beberapa yang sudah guru penggerak dan beberapa sudah ikut PPG, yang baru saja lulus juga PPG, hal yang sangat familiar tentang budaya positif di sekolah. Baik, sebelumnya ini tentang budaya guru penggerak. Saya ikut di angkatan 10 di rekognisi ya Bapak Ibu. Kegiatan rekognisi. Kenapa rekognisi? Karena harusnya tahapan-tahapan guru penggerak itu kan diawali dengan calon guru penggerak dulu, kemudian menempuh pendidikan selama 6 bulan khusus 6 bulan seperti Bu Susi itu sudah pernah 6 bulan. Kemudian setelah itu kalau lulus ada pendaftaran PP, nanti ikut PP itu pengajar praktik yang membantu calon guru penggerak dalam mempelajari atau berpendidikan di guru penggerak. Setelah ikut PP diterima, kemudian nanti bekerja selama 6 bulan juga mungkin. Satu kali PP nanti akan ditawar lagi untuk ikut namanya fasilitator. Kalau PP itu sebagai angkatan darat, fasilitator untuk kegiatan mendampingi guru penggerak tapi dari angkatan udara. Biasanya seperti saya fasilitator, tapi pendampingan saya terhadap guru-guru di Kabupaten Boyolali. Kemudian setelah PP nanti fasilitator nanti akan karirnya nanti bisa berubah ke naik lagi, ditawarin menjadi IN, daftar diterima IN itu malah sebanyak sekali di luar Jawa khususnya. Itu kebetulan saya belum pernah menjadi guru penggerak, tapi start saya adalah start dari PP. Dulu boleh. PP itu berasal dari ketua-ketua MGMP atau kepala sekolah atau kepala sekolah, daftar diterima. Nah, karena saya belum punya sertifikat guru penggerak, maka saya harus ikut namanya program CGP rekognisi. Syaratnya apa? Syaratnya adalah dari PP nanti langsung bisa daftar menjadi CGP rekognisi. Kalau diterima, otomatis nanti akan bertugas menjadi fasilitator dan juga bertugas menjadi calon guru penggerak tapi lewat jalur rekognisi. Jadi ya jadi guru penggerak, ya jadi murid, ya jadi fasilitator. Itu sekilas. Bagi teman-teman yang belum ikut CGP silakan daftar. Yang baru datang mungkin ada 3 orang 4. Aku sudah ya belum. Witan belum ini Bu Tuti sudah. Belum ya. Yang lain semangat, masih muda, pasti berguna. Saya saja kadang-kadang begini loh, dulu enggak kok dulu saya ikut CGP langsung saja ya. Tapi pasti sudah ada rencana Tuhan yang lebih baik mungkin. Betul, ya Bapak Ibu. Hari ini saya akan sedikit mengupas tentang modul ini terlebih dahulu. Modulnya modul 1.4 itu adalah tentang konsep utama
modul beliau itu pertama adalah menerangkan tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Kemudian yang kedua nanti Bapak Ibu tentang teori motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan. Juga dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ini yang sering kita lakukan sebagai wali kelas di awal pembelajaran, di awal tahun baru, tahun baru maksudnya membuat keyakinan kelas, betul gitu. Kemudian kebutuhan dasar manusia, serta nanti ada 5 termasuk 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini yang sering dijadikan ombal-ambilan istilahnya kalau ada anak-anak yang melanggar sesuatu yang sangat-sangat membutuhkan atau menguras kita, kemudian digunakanlah segitiga restitusi. Mungkin Bu Susi sudah pernah. Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Yakin bahwa pembelajaran dengan paradigma baru ini dimulai sejak adanya kurikulum Merdeka mungkin. Ini menurut kita semua. Walaupun setiap ada kurikulum baru pasti bunyinya paradigma baru. Setiap ada kurikulum baru dianggap bahwa kurikulum lama jelek atau gimana. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru adalah dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terintegrasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tentang profil pelajar Pancasila ini yang didengungkan di kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, di dalam pembelajaran kurikulum Merdeka diterapkan namanya disiplin positif yang terdiri dari 3 unsur ini. Kalau kita lihat, yang pertama adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian dilanjutkan dengan langkah 2, yaitu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan intrinsik. Nanti kita lihat apa itu motivasi intrinsik. Selanjutnya, disiplin positif ini utama merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Dulu mungkin kita berpendapat ketika anak-anak sudah menaati aturan dengan segala macam sanksi yang diberikan, maka ia sudah memiliki disiplin yang luar biasa. Sekarang ditambah lagi dengan kata-kata disiplin positif, yaitu merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, tanpa ancaman maupun hukuman. Berarti kalau begitu kita anak tersebut kita banggakan agar disiplin itu lahir dari diri sendiri, sendiri, kemudian tanpa ada ancaman mereka sudah disiplin. Kalau dulu kan beda, kemudian bisa beda. Tapi kelihatannya sudah sulit ya. Kita dilema sekali saat ini. Ketika tidak ada hukuman, ya sudah. Bu Latri mungkin yang berpengalaman menjadi wali kelas yang luar biasa ya Bu Latri ya. Anak-anaknya hebat-hebat semua. Aku mungkin kurang anu ya Bu Latri ya. Oh ya, kurang. Ketika buat keyakinan kelas tentang nama disiplin positif belum mungkin ya, atau gimana ya? Belum atau anaknya yang begitu hebat. Iya, Bapak Ibu.
Kita lanjutkan. Ini ada nilai kebajikan universal, Bapak Ibu, yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang kita himpun menjadi berapa? Ada berapa? Masih ingat ya? Masih lah. Nanti saya lagi ya. Apa itu ya? Pertama adalah beriman. Ini. Iya, ya kalau yang pintar nyanyi pasti hafal. Terakhirnya bernalar kritis ya. Beriman itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bertakwa. Sekarang ada berapa itu? Terus saya di Indonesia sekarang ada yang diakui oleh negara berapa ya mau agamanya? 6. Termasuknya apa berarti? Dan aliran kepercayaan boleh tidak? Boleh Pak ya? Ada tapi belum secara mudah-mudahan langsung itu belum. Iya, tapi boleh ya? Boleh ya Pak ya? Boleh. Itu masih Islam Mas. Mandiri. Ini bukan bank Bapak Ibu. Hobinya bermain rekening sana sini buat tahu ini mandiri. Kemudian bernalar kritis. Nah ini nomor 3 Mas. Oh ini. Bentar, Bapak Ibu. Bentar. Ini takutnya. Oke. Kemudian berkebinekaan global. Yang terakhir apa berapa nih? Jauh ya ini ya. Berarti ada berapa sih? 5 ya. Bergotong royong. Satu lagi kreatif. Oh iya, hebat loh. Ini enggak urut, ini buat kaca. Benar satu benda ini. Nah, itu kebijakan nilai-nilai kebijakan universal yang menjadi tumpuan kita di kurikulum merdeka. Kemudian kita lihat tadi saya katakan ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ini yang sering kita laksanakan, sering kita motivasi. Ini ada hukuman, ada penghargaan. Sekarang kelihatannya yang hukuman dan penghargaan sudah mulai dibilang gitu ya, khusus ya. Pertanyaan menariknya adalah begini Bapak Ibu. Apakah Anda setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju betul teman-teman? Bu Susi setuju? Tidak. Kenapa Bu? Kalau Pak yang mau setuju ya Pak ya? Tidak juga. Iya. Kenapa Pak? Karena bentuk hukumnya itu kan biasanya kalau Bapak Ibu dulu memahami masalah disiplin positif, yang pertama adalah belajar kontrol diri dari awal tadi. Otomatis bentuk hukuman itu secara tidak langsung pasti berupa verbal, bisa juga mungkin bicara yang keras, memaki-maki anak, ya. Terus fisik mungkin sentuhan dan nendang dan sebagainya. Kalau dalam disiplin positif yang pertama adalah belajar kontrol diri seorang guru kurang, otomatis hukuman dapat mendisiplinkan anak tidak mungkin. Gitu. Pasti tidak. Jadi saya setuju kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tidak. Ya, tidak bisa. Terima kasih. Masuk atau sangat setuju dengan yang dikatakan oleh Pak Yatmo. Ternyata betul itu ditekan lagi oleh Bu
Susi tadi setelah belajar 6 bulan gitu. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Betul betul ya? Kalau yang pertama tadi hukuman, ini juga hukuman tapi hukuman yang positif. Bagaimana? Agak-agak setuju. Tergantung kesalahannya. Tapi harus setuju buat ada hukuman berarti? Tidak. Ini kalau sekarang menjadi apa namanya? Konsekuensi ya. Iya kan? Ada kata-kata Hukuman. Tidak setuju ya Pak? Ya. Oke, terima kasih. Masuk ya? Kalau kita diposisikan Jadi berarti dalam bentuk apapun itu, kalau namanya hukuman berarti tidak. Nanti akan bekas dan akan Bapak Ibu. Dulu pernah di SD-nya pernah tidak yang diantar kapal oleh gurunya? Nah, nanti sama Bapak Ibu. Saya itu malah ngeri lagi karena bapak saya kepala sekolah di SD situ. Akhirnya ketika menghukum anak-anaknya yang lain, yang paling keras sendiri hukumannya kepada saya. Padahal bapak saya itu galak, anaknya baik. Yang ketiga, Bapak Ibu, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Malah bagaimana kebalikannya? Jadi lebih. Berarti kesimpulannya hukuman dan penghargaan memang sebisa mungkin dihindari, tapi apakah bisa? Proses langsung bilang sulit, harus pelan-pelan ya. Seperti hanya kurikulum tindakan kita. Kadang-kadang ada orang yang menyindir Bapak di luar sana, kurikulum buta ganti paling mau main. Iya, seperti itu saja. Baik. Lanjut. Kalau ini motivasi perilaku manusia Pak Ibu. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi bisa dari orang lain, bisa juga dari diri sendiri. Istilahnya dari eksternal dan internal. Ini yang dulu sering membuat PTK mungkin Bapak Ibu tentang motivasi pasti sudah hafal. Dari motivasi dari kuno dan sebagainya. Bapak Ibu, ini adalah teori motivasi perilaku manusia dari motivasi eksternal, internal dan motivasi internal juga. Kemudian tadi dikatakan di awal Bapak Ibu sebelum ini ada hukuman dan hukuman. Konsep disiplin dengan ditas gagal ini, hukuman itu cenderung menyakitkan, membekas di hati. Kalau bekasnya ke kenangan yang indah sih tidak masalah. Tapi menyakitkan. Kita bisa katakan ketika di SD mungkin dihukum, dilempar penghapus sampai tua pun masih teringat. Pastinya tidak nyaman. Ini kenyamanan itu penting ya Bapak Ibu, sangat-sangat penting. Bapak Ibu saja cari yang nyaman lah ya. Orang gak ada orang masalah sebenarnya nyaman. Itu Pak Grid ya, cari yang nyaman Pak. Jadi siap untuk mencari yang nyaman Pak. orang ada kelas penting kan sih Pak. Ya, iya. Pak Sabar dari Pak Agung. Iya, agak serupai Pak. Oke, kita aja Bapak Ibu. Takut pasti. Kemudian memaksa, pasti.
dan murid akan menyembunyikan, berusaha, pasti murid kalau berbuat salah pasti akan disembunyikan karena takut akan dihukum. Bahkan cenderung berbohong itu pasti. Nah, intinya ya tadi pengen tidak dihukum. Ini rendah diri apa rendah hati? Yang terakhir adalah murid bisa menjadi rendah diri. Beda nih, rendah hati dan rendah diri. Rendah diri berarti minder, kan? Rendah hati baik hati, ya, seperti semua jenengan semua banyak. Nyatanya mau diundang untuk kegiatan ini. Sambil dinyuruh Bapak Ibu, nggak usah takut pilek. Kemudian penghargaan tidak efektif biasanya merusak hubungan, membuat iri yang lain mungkin ya Pak. Kemudian mematikan kreativitas, mendukung dengan sistem ranking, perampas hak menghargai kreativitas. Tentang penghargaan. Kemudian saat ini timbul adanya istilah ini Bapak Ibu, konsekuensi dan restitusi. Untuk konsekuensi Bapak Ibu, penguatan jangka pendeknya itu biasanya ini pengganti hukuman kalau istilahnya sekarang, tapi juga maksudnya tidak langsung menggantikan tidak, tapi hukumannya dihilangkan, tapi kita timbulkan adanya konsekuensi. Ketika melakukan suatu kesalahan pasti punya konsekuensi. Ini sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap tindakan yang dilakukan. Ini nanti yang paling bagus nanti di videonya Bapak Ibu. Kemudian ini restitusi yang sering kita dengar-dengungkan tentang restitusi. Restitusi. Saya teringat terus Mbak Susi ya. Restitusi. Ketika apa? Ketika murid kita melakukan hal yang di luar kebiasaan murid ini. Termasuk tadi kemarin saya katakan Mbak Bulatri itu sudah berkali-kali kehilangan murid ini. Sudah belum? Pernah. Pak Chandra mungkin tahun ini berapa murid Pak yang bilang? Adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Itu tadi Ibu sekilas tentang 5 posisi kontrol yang ada atau yang bisa kita laksanakan, dan rekomendasinya adalah sebagai seorang manajer. Satu lagi video Bapak Ibu yang mungkin bisa, karena kalau saya terangkan biasanya ini jam-jam kritis, artinya apalagi yang dari sedekat di zona perutnya sudah terisi dengan full, maka ngantuk itu pasti sebuah jenis sayaan.
Y. Ini satu lagi tentang apa? Tentang penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Iya. Yang sering kita singgung, sering kita jadikan ombak-ambilan, artinya sebagai tunggang ambil. Restitusi disebutkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini sangat penting bagi wali kelas, aspek guru BK, bahkan kita semua ketika menghadapi anak-anak yang sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan kebiasaan siswa menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Ini kalau guru BK sudah ahlinya seperti ini. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu?
Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Pernah seperti ini Bapak Ibu? Ibu dan Bapak guru hebat. Bisa kita menyaksikan contoh bagaimana Ketika ada siswa marah, kita juga ikut marah kan? penerapan Berarti yang perlu dikocek atau perlu direstitusi malah kita sendiri ya? Oke, pada luar sisi biasa. pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal. Yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan diri agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Semakin
diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Ibu, hebat. itu saya ambilkan dari YouTube, mungkin sudah bisa mewakili untuk menerangkan tentang segitiga restitusi. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir tadi, apakah ketika kita menghadapi anak tiga-tiganya bisa kita lakukan semuanya? Ternyata tidak harus ya Bapak Ibu, tergantung pada bobot atau sampai seberapa permasalahan yang dihadapi anak tersebut. Kalau ringan mungkin cukup yang satu saja atau yang singkat saja lah. Kalau berat mungkin tiga-tiganya bisa kita ikuti. Itu tentang segitiga lagi. Yang jelas hari ini terima kasih sekali saya diberi kesempatan untuk menyampaikan tentang 5 posisi kontrol utamanya dan 3 atau apa tadi segitiga restitusi. Masih ada waktu sedikit Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Monggo. Sudah masuk semua? Ada? Kalau tidak ada bertanya, otomatis berarti sudah paham semua nih. Dan itu saya berharap Bapak Ibu, yang jelas saya berharap 5 posisi kontrol tadi sudah diikuti dan yang direkomendasikan adalah yang posisi manajer. Walaupun berat sekali, semoga lama-kelamaan menjadi ringan. Itu yang kita harapkan, apalagi menjadi seorang guru BK, wali kelas, dan semuanya lah yang dari guru menghadapi anak zaman sekarang yang serba istimewa. Kemudian kalau seandainya kita menghadapi anak yang bermasalah atau yang mempunyai keistimewaan yang luar biasa, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi tidak ada pertanyaan ya? Ini Pak. Oke, monggo. Iya, boleh? Ya, silakan Bu Latri. Pertanyaan adalah ketika terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Tadi ada 5 posisi kontrol yang harus kita terapkan terhadap peserta didik. Nah, apabila kita sudah menerapkan, tadi yang dianjurkan adalah peran manajerial. Ketika kita sudah menerapkan peran manajerial itu, akan tetapi hal itu masih terjadi untuk anak itu masih berulang dan berulang. Kadang saya sendiri pribadi sebagai seorang guru itu bisa dikatakan saya jengkel ya Pak ya. Nah, saya harus bagaimana? Seperti itu Pak. Ya, itu sharing dengan teman ya, kemudian sering pendekatan dengan anak juga iya, tetapi saya merasa tidak berhasil dalam melaksanakan posisi kontrol itu, terutama yang manajer. Seperti itu Pak. Saat itu posisi Bu Latri menjadi seorang guru kelas, guru pelajaran apa? Wali kelas. Terima kasih. Terima kasih Bu Latri pertanyaannya. Tepuk tangan Bu Latri. Bapak Ibu, mungkin ada yang ini Pak Yatmo sudah memberikan tanggapan. Gimana Pak Yatmo? Sajane bukan nanggapi. Begitu. Terima kasih. Ini untuk semuanya Bapak Ibu sekalian, tak ada mungkin disunting. Semuanya aja, tidak terkecuali termasuk saya sendiri. Saya tidak menanggapi untuk Bu Latri karena itu Bu Latri wali kelas 10.5, saya BK-nya, jadi tidak mau menanggapi saya. Jadi ini untuk karena para Bu Latri sudah sering curhat jam tarawih ya. Yang ditanyakan pada konsep sebagai manajerial. Kita sebelum melangkah ke yang kelima adalah manajerial,
seharusnya seorang guru pertama itu harus disiplin positif. Yang pertama adalah belajar kontrol diri dulu. Kalau semuanya bisa belajar dengan kontrol diri, siapa saya dan harus bagaimana, satu di mana, posisi saya sebagai apa, itu tanya sendiri. Contoh misalnya, saya mengajar bla 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 dalam, kita harus bisa memposisikan saya dalam satu dua. Itu kategori masuk ranah sebagai manajer. Harus bisa kontrol diri. Anak 36 maksimal itu A sampai Z pasti punya kelakuan yang beda. Kalau kita digebyah uyah ibaratnya anggriren mesti podo tire, tidak ya, jangan seperti itu. Nanti lama-lama atau kelamaan sikap manajerial itu akan tumbuh sendiri pada anda sekalian. Ya, misalnya, wah aku dari wali kelas semua kita bocahnya ngomong kata ada ini rakenek ngono rakenek. Soalnya apa? Anak itu punya latar belakang yang berbeda. Ya, sebetulnya hal-hal selama saya di 2 tahun itu saya itu merasa bersalah Pak Puji, terus terang. Karena itu semuanya saya lakukan itu demi kebersamaan, bukan saya sendiri. Contoh anak keluar sekolah itu secara pribadi saya itu menangis. Ini terus terang aja terbuka untuk Pak Chandra yang sudah pernah ya, siapa lagi ya dengan sama saya ya, Pak Chandra Pak ya, sebelum Pak itu terus terang Pak, saya itu menangis Pak. Karena ini demi kebersamaan, karena bukan saya mengatakan kurangnya ilmu masalah kurikulum merdeka yang ada sekarang pada segmen manajerial, bukan, saya tidak mengatakan seperti itu. Cuma ya inilah apa namanya, step by step untuk menangani anak. Karena apa? Di ATS ya Pak ya, anak tidak sekolah itu pun suruh mencari Bapak Ibu sekalian. Ya, pemerintah menggelontorkan dana untuk anak SMA itu 1,5 juta per A. Iya benar, iya ya. Iki didana guru. Kenapa kok keluar sekolah? Ya, makanya untuk itu semua Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi manajer itu butuh waktu. Pokoknya ojo segan-segan, ojo putus asa dari wong tua. Ya, pokok jangan putus asa, enjoy saja. Nah, selama ini saya sudah tak hitung itu lebih dari 8 Pak. Tapi itu untuk kebersamaan Pak. Ya, nanti lama-lama kalau ada seperti ini, saya dikasih waktu Pak bicara Pak. Ya, jadi nanti biar merasa oh iya, sebetulnya seperti itu. Andai kata saya ngomong secara langsung orang iso Pak, misalnya mesti aku digeruduk rumah kalau saya berangkat. Gimana? Ya, makanya untuk itu ini pas kesempatan saya sampaikan, bukannya kalau saya itu guru BK mesti ngomong dulu kata Pak Mita itu dilus terus guru BK. Ya, semua itu ada apa namanya, ada wadahnya masing-masing. Ya, makanya untuk itu Bapak sekalian, marilah kita belajar. Tua itu memang susah ya. Itu nanti kita belajar bersama-sama untuk menjadi manajer tadi ya Bu Ratri ya. Pokoknya intinya kita tata sendiri dulu. Awalnya ditoposik. Aku soalnya dari wong tua ini kudu iki. Kan gitu. Kata orang tua dulu, segoro wong tua, kan gitu. Geni wong tua, tanah tolmah juga wong tua. Kan seperti itu. Ya. Jadi kita biarpun masih muda, panjenengan dilatih untuk menjadi orang tua. Mungkin seperti itu Pak, tambahan dari saya mewakili BK Pak. Terima kasih. Menurut Pak Yatmo, tepuk tangan untuk Pak Yatmo. Luar biasa. Saya setuju Bu Ratri ya dengan posisinya Pak Yatmo, bahwa ketika kita sudah bersabar dan menjadi manajer, tapi ternyata masih mental. Hierarkinya ya seperti itu. Pertama, kalau salah itu ditangani oleh guru dulu, masih mental. Manajernya guru bagaimana, kemudian ke wali kelas. Wali kelas kalau masih masih
masih mulai juga kita bantu di BK. Posisinya juga karena BK juga ada institusi yang lengkap. Kemudian BK masih tidak bisa naik lagi kesalahan, naik lagi ke kepala sekolah. Dan sekali lagi kita betul dari kata Pak Yatmo tadi adalah kita harus kontrol diri sebelumnya menghadapi. Tahan dulu, tarik nafas dulu. Berapa kali kita ya? Tarik nafas, baru kita menghadapi. Pasti akan sedikit berbeda kalau tiba-tiba orang ya. Bu, bersabar bukannya Bu. Ya. Semangat. Dan terima kasih Pak Yatmo sudah menjadi guru BK yang luar biasa. Dan Bapak Ibu juga di kelas yang hebat juga. Iya Bapak Ibu. Nah, terima kasih lebih ada. Saya akhiri di kesempatan hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.